Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi dengan Ibu Herawati di pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan mengulas tentang teks cerita sejarah. Ya, pengertian dari teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lampau yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dan definisi lainnya adalah teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa di masa lampau, dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mengulas struktur teks cerita sejarah. Di dalam teks cerita sejarah terdapat ada 3 struktur, dan yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Lalu yang kedua, adanya insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa yang terjadi, yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal sampai akhir kejadian tersebut. Nah, dan struktur yang terakhir adalah reorientasi. Di bagian ini merupakan bagian akhir dari cerita sejarah tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri. Nah, setelah tadi mengulas tentang struktur teks cerita sejarah, sekarang kita akan mengulas kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah pronomina. Pronomina itu kata ganti orang atau benda. Misalnya aku. Nah, begitu ya. Aku ini adalah kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya. Lalu yang kedua, adanya frasa adverbial, merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Gitu. Lalu struktur selanjutnya adalah verba material. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya membaca, melempar, mendorong, dan masih banyak lagi ya. Lalu adanya konjungsi temporal. Konjungsi itu kata hubung yang bertempo. Lalu, kemudian, nah itu contohnya. Lalu yang terakhir adanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Nah, itulah kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Nah, anak-anakku, di dalam proses penulisan teks cerita sejarah itu ada tekniknya. Teknik yang pertama yaitu kejadian-kejadiannya harus diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa perlu ada penentuan fakta kausal. Fakta kausal itu fakta sebab akibat ya. Lalu yang terakhir, bila uraian berupa deskriptif, naratif, atau gambaran yang mengisahkan, maka biasanya di dalam teks cerita sejarah itu perlu ada proses serialisasi. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama adalah novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan umumnya dalam bentuk cerita. Lalu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif. Lalu legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Lalu yang terakhir adalah roman, yaitu jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing.
Nah, sekarang kita akan mengulas jenis-jenis cerita sejarah non-fiksi. Yang pertama adalah biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Lalu ada autobiografi. Autobiografi kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Lalu adanya cerita perjalanan. Adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan yang dialami oleh si penulis. Lalu yang terakhir, catatan sejarah, yaitu teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang yang mempunyai nilai sejarah. Nah, anak-anakku, itulah materi dari teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.